Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-2. Tertulis demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu bolehkah kita bergaul dengan orang berdosa? Bolehkah kita bergaul dengan orang yang tidak percaya? Tentu boleh, saudara. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Kita boleh bersahabat dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu kita harus kuat dan perlu menjaga diri kita tetap bersinar, bukan redup ditelan oleh kegelapan. Ada kalanya kita menganggap bahwa orang berdosa atau orang yang tidak seiman tidak pantas untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Bahkan tidak pantas dijadikan teman atau sahabat. Kita memandang mereka dengan sebelah mata dan kita merasa diri kita lebih baik dari mereka. Kita menjauhi mereka, mengucilkan dan tidak mau berteman. Namun jika kita melihat teladan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 15 ini, kita melihat bahwa Tuhan justru menjadi sahabat bagi orang-orang yang berdosa. Dalam Lukas pasal 15 ayat 1-2 ini tertulis, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kita melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan Yesus menerima orang-orang yang secara sosial dipandang jahat dan berdosa, yang dikucilkan, dan bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Tradisi makan bersama dalam konteks saat itu menunjukkan adanya suatu kedekatan dan penerimaan, menunjukkan persahabatan yang erat dan derajat yang sama. Tuhan tidak melihat keburukan mereka, tetapi melihat kesempatan untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Sikap dan teladan Tuhan Yesus menyebabkan para pemimpin agama Yahudi saat itu bersungut-sungut dan mempertanyakan tindakan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Kita tidak boleh menghakimi dan merasa lebih benar atau lebih baik dari mereka. Sebaliknya, kita harus bersikap penuh kasih dan memberikan kesempatan untuk mereka berubah dan kembali kepada Allah. Semua manusia, siapapun, telah berdosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah-Nya adalah membawa orang-orang yang belum percaya, yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan kita perlu menjadi teladan yang baik bagi mereka. Kita harus menunjukkan kasih kepada mereka tanpa menghakimi atau merendahkan. Jangan biarkan prasangka dan kesombongan rohani membatasi kasih sayang kita kepada sesama. Jadilah sahabat bagi orang-orang berdosa.
Tapi jangan biarkan kita terpengaruh oleh dosa. Kuatkan diri kita supaya kita tidak kalah terhadap dosa. Jangan takut saudara untuk menjadi terang bagi mereka yang sedang ada dalam kegelapan. Kalau selama ini kita menjauhi dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran, mari saat ini kita ubah sikap kita. Ikuti teladan Tuhan Yesus agar kita dapat menjadi saksi, menjadi terang dan garam di dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk kami tidak membiarkan diri kami terasing dari dunia ini, tapi kami menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa, bergaul dan menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Tolong kami, kuatkan kami, supaya kami tidak terpengaruh oleh dunia, tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, tapi kami menjadi terang, kami menjadi saksi-Mu, menjadi teladan yang baik, menjadi sahabat bagi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, supaya lewat kehidupan kami, mereka dapat melihat kemuliaan-Mu, dan mereka berbalik dari dosa dan kejahatan, serta datang kepadamu, hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.